Salam Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan menjadi renungan Minggu 10 Mei 2020, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Allah kemenangan kita menyatakan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku.
selamanya. Kami mau percaya Tuhan. Tema firman Tuhan bagi kita Minggu 10 Mei 2020 adalah iman mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Yang lahir dari Allah adalah anak Allah. Anak Allah hidup dalam iman. Dan dengan iman dia mengalahkan dunia ini. Yesus semasa hidup di dunia, iblis pernah menggoda, menawarkan pola hidup dunia kepada Yesus. Dalam Matius 4 ayat 8 sampai 11. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kalau kita melihat pola Yesus melawan iblis dengan berkata, dengan mendeklarasikan firman Tuhan. Yesus berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Aplikasi bagi kita anak-anak Allah. Bagaimana kita mengalahkan tipu daya iblis dan tipu daya dunia ini? Dengan kuasa firman, dengan memperkatakan firman Tuhan atau mendeklarasikan firman Tuhan. Markus 11 ayat 22 sampai 24 berkata, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, berimanlah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Bagi kita, anak-anak Allah, dengan iman kita memperkatakan firman Tuhan. Apa saja yang kamu katakan dan minta, pasti itu akan terjadi. Kalau kita berkata kepada gunung persoalan kita, persoalan penyakit, persoalan rumah tangga, persoalan keuangan, gunung apapun itu, kalau kita berkata dengan iman, beranjaklah gunung ini, persoalan ini, beranjaklah, pasti gunung persoalan itu akan beranjak daripada kehidupan kita. Dengan iman kita mengalahkan persoalan-persoalan, gunung-gunung persoalan dalam hidup ini. Pastikan ada firman di hati dan pikiran kita. Pastikan firman yang ada di hati dan pikiran kita, kita deklarasikan, kita perkatakan, itu pasti terjadi. Karena firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Sebagai anak Allah, bagaimana kita melawan tipu daya
dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dengan iman kita berkata, kita tidak akan mengasihi dunia ini. Apa yang ada di dalamnya, yaitu keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging, itu bukan berasal daripada Bapa. Kita percaya kita akan dapat mengalahkan dunia ini dan isinya, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kita akan dapat kalahkan dengan iman. Terjadilah itu bagi orang yang percaya. Pasti kita akan menang menghadapi, melawan dunia ini. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat sampai 5 berkata, kita deklarasikan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kita menjadi pemenang. Orang percaya anak Allah mengalahkan dunia dengan iman kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadilah menjadi pemenang. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Salam. Tuhan memberkati kita. Bila hati terasa berat, tak